Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vera Adis Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Serta jangan lupa di-share ya. Nah, sekarang kita membahas tentang cara jitu melamar pekerjaan. Terkadang para anak-anak remaja, khususnya yang baru lulus, nah, kebanyakan itu gengsinya yang diutamakan dan mencari pekerjaan harus yang mapan serta inginnya yang ini itu khususnya finansial tinggi. Baru saja menempuh ingin bekerja udah inginnya gaji tinggi. Hello, kalian kan cari pengalaman tuh. Ya jangan muluk-muluk lah. Hidup memang tak selalu berjalan mulus, sesuai dengan rencana dan perkiraan yang kita inginkan. Terkadang kita harus dihadapkan dahulu pada situasi yang kurang menyenangkan untuk dilewati. Dengan pernah berada di bawah, kita akan mendapatkan pengalaman yang asik. Ya, termasuk dalam hal mencapai impian untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan harapan kita. Tentunya dalam menggapai hal tersebut, pasti banyak hambatan dan liku-liku yang mengharuskan kita untuk lebih kuat kan? Nah, sekarang contohnya saja. Cari pekerjaan buat pengangguran, menambah semangat dan pantang menyerah saat mencari pekerjaan. Mereka menggebu-gebu ingin mencari pekerjaan. Ketika mempunyai pekerjaan yang nyaman dengan gaji tinggi, menjadi dambaan setiap orang, bukankah begitu? Namun, menganggur dalam jangka waktu lama tentu itu tidak menyenangkan. Bahkan rasanya tidak mengenakan. Terutama bagi orang yang baru lulus. Rasanya di rumah bosen sekali. Satu di antara rencana yang ada di benak para fresh graduate tentu mencari pekerjaan, bukankah begitu? Dengan bekerja, kita jadi punya penghasilan sendiri dan aktivitas yang produktif. Namun, bukan perkara mudah bisa dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan kita. Inginnya kita tinggi, dapatnya rendah. Jadinya kan gimana ya kan? Nah, jadi jika pekerjaan tak kunjung datang, jangan patah semangat. Tetaplah yakin bisa mendapat apa yang diinginkan. Tetap optimis. Semua kegagalan akan membuat kalian lebih baik dalam jangka panjang. Ya, nggak mungkin lah semuanya instan. Jadi, tetaplah semangat, tetap optimis. Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang sukses itu terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Jadi, jangan pernah malas untuk mencoba. Jika gagal, tetap berusaha untuk mencoba dan mencoba lagi. Ingatlah, kalian lebih berani dari yang kalian yakini. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Dan kalian pun lebih pintar dari yang kalian kira. Setiap pengalaman dalam hidup kalian dirancang untuk mengajari sesuatu yang perlu kalian ketahui untuk maju. Kalian tidak perlu hari baru untuk memulai. Namun, kalian hanya perlu pola pikir baru.
mulailah dengan melakukan apa yang perlu, lalu apa yang mungkin, dan tiba-tiba kalian bisa melakukan yang tidak mungkin. Satu di antara kunci penting untuk sukses adalah kepercayaan diri. Kunci penting untuk kepercayaan diri adalah persiapan. Jadi siapkan diri kalian dulu untuk menuju sukses. Jangan pernah mengawali bekerja dengan mengharapkan gaji yang tertinggi, namun awali bekerja karena lillahi ta'ala. Karena Allah, rezekimu akan datang. Bukan karena ingin mendapatkan hasil yang besar dan menjadikanmu mengutamakan nafsu untuk mendapatkan hal yang sudah tidak bisa dinalar. Ya oke lah, mungkin awal kerja kalian juga bisa menjadi atasan. Ya, dengan usaha sendiri. Sehingga kemungkinan besar gajimu di atas rata-rata. Namun, walaupun kalian menjadi seorang pemimpin, tanpa usaha, maka semua akan sia-sia belaka. Dan jika niat bekerjamu itu dikarenakan Allah, insya Allah semua akan meridhoi jalanmu dan rezekimu menjadi lebih berkah lagi. Tidak ada sesuatu berharga datang dengan mudah. Kerjalah terus-menerus dan kerja keras. Satu-satunya cara untuk mencapai hasil yang bisa bertahan lama. Semua hal dalam hidup ini butuh perjuangan, bukan sesuatu yang instan dengan diam di tempat tanpa adanya usaha. Jadi, ayolah bangkit untuk berusaha, bukan untuk bermalas-malasan. Nah, sekarang yuk kita simak cara untuk menambah semangat dalam berjuang untuk mendapatkan pekerjaan impianmu. Wah, apa ya? Simak terus sampai habis ya. Nah, sekarang coba kalian dengarkan baik-baik apakah cara yang paling jitu, yaitu percaya kepada diri sendiri bahwa potensi dan minatmu harus dikembangkan dan dimaksimalkan pada tempat yang seharusnya. Intinya adalah pede. Kamu mungkin punya minat dalam bidang keuangan, dagang, kesehatan, dan lain-lain. Kamu selalu punya semangat lebih ketika mempelajari atau menekuni hal yang kamu senangi tersebut. Kamu menyadari ada potensi besar yang harus disalurkan pada tempat yang tepat. Sehingga kamu berangan-angan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan impianmu itu. Ya, itu sangat bagus sih. Karena kamu sangat yakin dan berharap apa yang menjadi minat dan potensi dapat berguna dan berkembang di tempat yang mampu menampung semua itu. Tentu akan jadi hal yang menyenangkan apabila kamu bekerja sesuai dengan passionmu. Karena pekerjaan itu akan menjadi hal yang tak pernah bosan kamu buat rutinitas. Jadi, bekerjalah sesuai passionmu. Jangan karena ada teman di sana, kamu inginnya di sana juga, padahal kamu tidak bisa. Tidak bisa dalam ahlinya itu.
Kemudian selanjutnya yaitu semua orang di dunia ini yang ingin sukses pasti akan menemui kegagalan. Tak hanya sekali, melainkan berulang-ulang kali. Harus merasakan jatuh bangun berulang kali dahulu, hingga pada akhirnya menemui impian yang sudah mereka bangun dan susun sejak awal. Kalian yang sejatinya tengah berjuang pasti selalu mendapatkan jalan yang lancar dan mulus. Namun, semua itu pasti ada bebatuan terjal yang harus kalian lewati agar sampai ke tempat yang kalian inginkan. Jadi, jika kalian menginginkan sesuatu, tidak akan pernah instan, tidak akan pernah gampang. Namun, kalian harus melalui liku-liku terlebih dahulu untuk mencapai ridho Allah. Jadi, segala hal kalian harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu belum mencapai impian bukan berarti kalian tidak layak. Itu tandanya kalian harus berjuang lebih keras lagi dari hari-hari kemarin. Ya, kalian melamar pekerjaan sekarang. Kemudian kalian belum diterima. Kalian langsung down. Kalian tidak mau berusaha lagi. Nah, misalnya nih, kalian melamar pekerjaan jangan cuma satu, namun buatlah lamaran pekerjaan sebanyak mungkin. Jika di satu tempat kalian ditolak atau tidak diterima, kalian kemungkinan besar ada rezekinya di tempat lainnya. Ya, mungkin perjuangan hari ini belum maksimal dan masih dilakukan dengan setengah hati, belum sepenuh hati. Oleh karena itu, janganlah bersedih. Jika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang, ya berjuang lagi, mencoba lagi. Karena belum berhasil bukan berarti kita tidak pantas mendapatkannya. Mungkin semua itu belum rezeki. Bahkan ada sebuah nasihat berkata bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu, perjuangan kalian harus tetap dilanjutkan dalam mencapai sesuatu yang kalian impikan. Gagal di hari ini belum tentu kalian akan gagal di kesempatan selanjutnya. Jadi, tetaplah semangat. Kemudian, jangan sungkan dan malu meminta saran dan nasihat dari orang yang lebih berpengalaman dalam bidangnya. Ketika kalian merasa butuh motivasi lebih banyak, tak ada salahnya kalian meminta saran dari orang yang kamu percaya. Mengapa demikian? Karena secara tidak langsung orang tersebut akan menjadi sosok yang akan menambah semangat perjuanganmu dalam mencapai impian. Misalnya nih, ada teman yang memberikan kamu pekerjaan, namun kamu tidak paham akan segala bidangnya. Dari temanmu, kalian bisa belajar. Ya, mungkin temanmu sekarang menjadi gurumu. Namun, ingatlah, dalam belajar maka semangat perjuanganmu itu nanti akan mencapai puncak tertinggi.
Dari situ kalian pasti akan belajar dan menarik kesimpulan dengan pikiran terbuka bahwa seorang yang dulu juga sama berjuangnya denganmu. Pasti akan mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan, termasuk penolakan ketika melamar pekerjaan. Namun, hal tersebut tidak merenggut semangatnya. Justru malah menjadi sebuah cambukan agar berjuang lebih giat dari sebelumnya. Intinya, ya semangat. Nah, sekarang selanjutnya. Belajar mengenali kelemahanmu dan mencari cara untuk memperbaikinya segera mungkin, supaya langkahmu selalu mantap ke depan. Jangan lupa untuk mengkoreksi dan memperbaiki apa yang perlu ditambah dan dikurangi dalam sikap atau pola pikirmu selama ini. Karena dari sana, kalian dapat mengetahui sebenarnya penyebabmu yang mungkin hingga sekarang masih menemui kendala dalam memperoleh pekerjaan impianmu. Mungkin saja kalian itu ingin perfect, ingin selalu di atas. Namun kalian tidak pernah introspeksi diri bahwa kalian itu masih belum mampu. Kelemahanmu tentunya tak bisa dengan semalam dapat dibenahi ataupun dikurangi begitu saja. Namun, dengan seiring waktu dan proses, hal yang sekiranya memang kurang baik akan perlahan menghilang. Tentu saja, hal tersebut dapat membuat kalian mencapai menuju impian sampai puncak tertinggi. Jadi, perlahan-perlahan kalian memperbaiki diri dulu sendiri. Selanjutnya yaitu ambisius boleh. Tetapi jangan lupa apresiasi tiap langkah kecilmu secara bertahap untuk menghindari rasa stres dan kecil hati. Menjadi ambisius untuk hal yang baik sangat bagus tentunya. Karena hal tersebut, kamu menjadi lebih fokus untuk mencapai apa yang kalian inginkan dan perjuangkan. Tetapi jangan lupa untuk mengapresiasi tiap langkah yang kalian telah lakukan. Kalian harus menghargai tiap pengorbanan baik besar maupun kecil. Karena dari hal-hal kecil itu membantu menyukseskan dalam mencapai impian. Terkadang kalian juga perlu istirahat sejenak. Jangan terlalu keras dan memaksakan diri sendiri, sehingga kalian merasa tertekan. Kemungkinan stres yang ada itu akan terjadi. Sebab kalian pasti akan menyalahkan diri sendiri dan merasa berkecil hati. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mencari refreshing agar kamu lebih bersyukur untuk apapun yang telah kalian lakukan nantinya. Nah, sekarang dalam Al-Quran itu ada beberapa hal yang
membahas tentang hal ini. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sebagai manusia, kita cenderung menginginkan rezeki yang melimpah ruah, agar segala kebutuhan terpenuhi dengan baik. Sehingga kita sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mencapai kesejahteraan. Tentu saja dalam pekerjaan kita sering mengalami kejenuhan dan kelelahan. Lebih parahnya lagi, kita mungkin kehilangan motivasi untuk selalu bekerja keras. Padahal bekerja adalah bentuk ibadah yang memiliki nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekerja, kita menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila jika diniatkan bekerja karena Allah, maka Allah pun menjanjikan pahala bagi yang mereka nafkahi. Dan yang pastinya harus ikhlas dalam hati dan karena lillahi ta'ala. Tidak perlu khawatir mengenai rezeki. Teruslah bersemangat dalam berusaha untuk mencari rezeki yang berkah. Namun, ketika mencari rezeki, ketika kalian bekerja, jangan pernah melupakan Allah. Jadi, tetaplah beribadah. Terkadang, saking asyiknya ketika bekerja, saking sibuknya sampai kalian melupakan bahwa kewajiban kalian yaitu sholat 5 waktu itu lebih penting dari pekerjaan. Nah, jadi tetap semangat untuk bekerja, namun karena lillahi ta'ala. Selanjutnya, jangan khawatir, Allah telah menjamin rezeki untuk kita. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak, yaitu bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Dari Quran Surat Hud ayat 6. Selanjutnya bergeraklah ke seluruh penjuru bumi dan nikmatilah rezeki darinya. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Dan makanlah sebagai rezeki darinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan, yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Selanjutnya, teruslah berusaha mencari rezeki, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan.
Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat hamba-hambanya. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 30. Namun, jangan terlena akan kesibukan duniawi, karena semua yang ada di dunia hanyalah sementara. Semua ini hanyalah titipan, karena yang kekal yaitu nanti di akhirat. Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Dari Quran Surat Ar-Ra'd 26. Dan paling penting lagi yaitu bekerja keraslah hanya untuk Allah semata. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Dari Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Iya, ada satu lagi nih. Jangan merasa iri terhadap rezeki orang lain. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dari Quran Surat An-Nisa ayat 32. Jadi jangan pernah kalian iri dengan hasil orang lain. Mungkin ada tetangga yang lebih sukses, kalian malah iri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalian jika melihat teman, saudara, ataupun tetangga, kemudian mereka sukses, ikutlah berbahagia. Insya Allah, kebahagiaan dan doa terbaik kalian akan diijabah dan akan menjadikan kalian lebih sukses dari mereka. Tahu nggak sih kenapa? Karena selalu menerima atas nikmat yang ada, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yaitu dari Al-Kautsar ayat 1. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, sekian adalah cara-cara ampuh. Jadi intinya kalian harus tetap semangat. Jika gagal, ya mencoba lagi. Jangan pernah patah menyerah. Jadi kalian harus tetap berusaha dan selalu ikhtiar. Berdoa adalah kunci utamanya.
Jadi, tetaplah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala hal yang ada di bumi ini itu atas kehendaknya. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Terima kasih sudah menonton konten saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.